Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita mulai ya dengan bahasan baru ya, karena kemarin kita sudah melalui penilaian harian pertama. Ya, kita lanjut di sini. Sebelum kita mulai ke materi, seperti yang semua kalian tahu, ini kesulitan diraih dengan usaha yang luar biasa, terus melangkah maju mengundurkan diri. Oke ya, untuk kelas dan IPS. Seperti biasa sebelumnya kita berdoa, karena dengan kekuatan doa kita akan menjalani hari-hari dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga ini adalah kesehatan yang utama. Yang ketiga adalah kehadiran Anda, jangan lupa. Kemudian kebersihan sebelum beriman, dan yang terakhir adalah kerapihan pangkal keindahan. Kita lanjut dengan materi yang baru, yaitu trigonometri. Ya, sebelumnya mungkin kamu pernah tahu dari internet misalkan, ya. Apa itu trigonometri? Ya, untuk trigonometri di sini kita menggunakan ukuran sudut yang biasa kamu ketahui, yaitu derajat. Ya, ukuran derajat. Pasti berapa derajat suhu hari ini dengan hujan rintik-rintik, gitu ya. Nah, pengukuran sudut itu bisa dengan derajat dan juga dengan radian. Yang pertama yaitu dengan satuan derajat. Nah, satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Lingkaran kan? Yang kamu ingat bahwa satu putaran penuh itu adalah lingkarannya yaitu 360 derajat. Ya, kamu udah paham. Derajat pangkat 0 di atas kecil. Berarti kalau kan tadi satu putaran penuh ya, satu lingkaran berputar misalkan, ya. Nah, ini satu lingkaran, satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, kalau setengah putaran, berarti berapa? Ya, setengahnya dari satu putaran, atau setengah kali 360 derajat. Itu berapa? 180 derajat. Ya kan? Nah, kemudian untuk seperempat putaran misalkan. Nah, untuk seperempat putaran berapa? Seperempatnya dari sini. Berapa? Ya, 160 kali seperempat adalah 90 derajat. Ya. Kemudian seperti 360, berarti 360 dibagi 360 berapa? 1 derajat. Ya, jadi seperti 30 adalah 1 derajat. Sementara 1 derajat itu adalah 60 menit. Ini 60 menit. Nah, gitu. Ya. Kemudian 1 menit itu adalah 60 detik, titiknya 2. Jadi 1 menit adalah 60. Oke ya? Oke, lanjut. Ya, sekarang satuan radian. Tadi dibilang kan pengukuran sudut ada derajat dan ada radian. Di sini kita lihat definisinya. Satu radian adalah besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Mana jari-jari lingkaran? Jadi untuk satu radian, ya, ini satu radian. Satu radian itu adalah besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Nih, jari-jari lingkarannya adalah R. Ini juga sama R. Nah, ini yang dinamakan satu radian. Itu besarnya satu R juga, ya, atau jari-jari. Nah, sudut AOB, ini AOB, satu radian. Satu putaran penuh adalah keliling lingkaran. Masih banyak. Keliling lingkaran berarti 2 PR. Jangan lupa. Sudah ya. Busur AB tadi apa nah? Ini. Ya, busur AB adalah R. Nah, bisa dicoret kan? Coret berarti 2 pi radian. Jadi satu putaran penuh adalah 2 pi radian. Kalau setengah putaran berarti setengah kali 2 pi. Itu ini coretnya berarti 1 pi. Oke. Kemudian untuk yang
sepertiga putaran. Berarti sepertiga ya, sepertiga mohon maaf. Lanjut ya. Sepertiga adalah sepertiga kali sepertiga kali berapa tadi? 2 pi atau 2/3 pi. Nah, seperempat gimana? Seperempat kali 2 pi atau berapa? Setengah pi. Oke ya, lanjut ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan satuan dengan derajat dan radian. Tadi satu putaran penuh itu berapa? 360 derajat. Ya. Nah, berapa radian? Yaitu 2 pi rad. Nah, 1 derajat itu berarti 1/360 atau 2 pi per 360 derajat. Ya. Nah, atau di sini berapa? Pi radian. Catat ya. Atau sama dengan pi per 180. Ya kan ini bagi 2, 180 berarti. Nah, di situ. Nah, kalau kita misalkan berapa? Nah, untuk yang satu radian berarti dibalik 180 ini kan 1 derajat pi per 180. Jadi kalau 1 radian, ini radian jadi pi per 180 radian, ya. Berarti kalau 1 radiannya dibalik aja, ya kan? Tinggal dibalik, yaitu ini per ini 180 per pi. Jadi kalau misalkan saja berapakah 45 derajat, itu berarti sama dengan 45 kali pi per 180 derajat. Coret ya. Ini bisa dicoret berarti berapa? Ini 1, ini 4. Jadi 1/4 pi radian. Ya. Nah, sekarang dibalik. Kalau misalkan setengah pi radian, berarti setengah kali ya 180. Nah, jadi kan ini kan setengah pi ya. 180 per pi yang dicoret atau 90 derajat. Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Nah, kita lihat. Nyatakan dalam radian 270 derajat. Ya, yang kita lihat. 270 berarti 270 derajat kali pi radian per 180 derajat. Ya kan? Berarti kita bagi 90 ya. Berarti tinggal 3 per 2 pi rad atau 1/2 pi. Jadi 270 itu sama saja dengan ini ya. Sama dengan sekarang kebalikannya untuk B, nyatakan dalam derajat. Nah, ini pakai pi ya. Jadi 1, 2 per 3 pi. 1 kali 3, 2 tambah 1 kali 3, 3 tambah 2, 5 per 3 ya. 5 per 3 pi berarti 5 per 3 kali 180 per pi, ya kan?
Berarti ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret berapa? 60 kali 5, 300 derajat. Jadi 1/2/3 pi itu adalah 300 derajat. Bisa ya? Nah, kita lihat sini sekarang perbandingan trigonometri. Tuh, sekarang mengarah ke judul. Ya, di sini misalkan proyeksinya adalah X, kemudian untuk yang R itu adalah hipotenusa atau garis miring, kemudian nah yang berdiri tegak ini adalah yang vertikal adalah Y. Ya, kamu masih ingat kalau kita cari R-nya itu adalah, masih ingat ya, rumus Pythagoras yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sisi miring adalah jumlah dari sisi-sisi di depan. Oke ya, itu untuk perbandingan trigonometri kalau dalam segitiga positif. Kemudian untuk yang sinus alfa, ya, nah kalau misalkan ibu gambarkan di sini, ini ya, silakan ini alfa nih. Nah, sinus alfa itu adalah sinus di sini sisi depan sudut, dan ya, dibagi sisi miring atau hipotenusa seperti yang tadi, ya. Ini hipotenusanya. Kalau ini adalah proyeksinya. Ini X ya tadi ya. Ini Y yang berdiri tegak, vertikal, ini R. Nah, jadi untuk sin alfa, sisi depan sudut yaitu yang mana? Nah, sama dengan Y per R. Ya. Kemudian dulu ya, biar kamu nggak bingung ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, kita ya. Tadi ini X, ini Y, ini R. Ini adalah alfa. Sekali abang. Terus, ya, kita lihat sudutnya adalah sinusnya alfa. Sisi di hadapan atau sisi depan sudut per sisi hipotenusanya. Ya. Sekarang kalau cos itu adalah sisi apit sudut, ini ya, sisi apit per sisi hipotenusa. Mana sisi hipotenusanya? Tadi R. Jadi sama dengan X per R. Oke. Kemudian untuk tan alfa adalah sisi depan sudut per sisi apit. Sisi depan per sisi apit. Atau Y per R. Y per X ya. Y per X. Oke. Bisa ya? Nah. Oke, kita lanjut. Sekarang mencari panjang sisi segitiga. Ya. Ini ada segitiga siku-siku, mana untuk ini adalah hipotenusa, kemudian adalah proyeksinya, ini adalah sisi ini. Tadi sin alfa apa? Depan miring atau demi. Ya, sinus itu adalah demi, depan miring. Depan miring. Ya. Kemudian maka di sini bisa dituliskan Y sama dengan R kali sini ya. Y sama dengan ini kali ini kan. Bisa ya. Kemudian cos alfa itu adalah sampingnya. Samping miring sami. Ya, kosinus jangan lupa. Sampingnya adalah X atau apit sama X per R. Maka X-nya didapat R cos alfa.
segitiga untuk tangen adalah depan, samping atau desa. Jadi untuk tangen desa, depan dari apa ini ya? Dari sudutnya jangan lihat. Depannya Y, sampingnya adalah atau apitnya X, maka Y per X. Maka bisa dicari Y itu bisa dengan X tan alfa. Oke ya, itu panjang sisi segitiga. Jadi kita bisa mencari X, Y, dan F. Oke, sekarang sinus, kosinus, dan tangen pada segitiga siku-siku. Ini tadi adjacent, hipotenus, dan opposite yang berdiri ya. Sinus tadi adalah sinus ditulisnya sin aja, kosinus cos aja, tangen tan ya. Nah, sin alfa tadi apa? Nah, berarti kita lihat sin demi depan miring. Sinus sin demi adalah depan miring. Depannya apa? Di sini lihat. Ini theta ya, sudut theta. Ini adalah sudut theta. Nah, sin theta depannya itu adalah A. Ini depannya. Depan sudut ini ya, theta. Depan miring. Miringnya adalah C. Jadi A per C. Ya. Kemudian kosinus atau cos theta adalah samping. Sampingnya B kecil per C kecil. Jadi ingat di sini kalau panjang, ini kan segitiga ABC ya. AB depannya adalah C, berarti sudutnya C kecil. Ini B, sudutnya di depannya adalah B kecil. BC sama dengan A kecil. Di sudutnya A besar kan? Depannya A kecil. Jadi A ya. Jadi untuk tangen adalah tadi apa? Tan desa, tangen depan samping, depannya dan samping A per B. Kalau tadi apa kos? Kosami. Kosami itu adalah samping miring B per C. Ya, bisa ya? Harus ingat. Nah kemudian tangen itu bisa sin theta per cos theta. Kan tadi sin itu adalah apa berapa? A per C ya. Kemudian cos itu apa berapa? B per C. Ini kan sin coet. Jadi tinggal A per B. Sama kan? Nah, jadi bisa untuk yang tan itu adalah sin per cos. Ya. Nah kosekan itu kebalikan dari sinus. Ya, berarti kosek itu sepersin. Sementara untuk sekan adalah seperkos, kebalikan dari kosinus, inversnya. Kotangen kebalikan dari tangen atau sepertan. Ya, jadi kalau misalkan di sini kita cari seperkos, maka untuk sekan kebalikannya, kebalikan dari kos apa ini? C per B. Gitu ya. Nah, kotangen kebalikannya dari tangen, tinggal balik B per A. Gitu. Nah, untuk sinus, sepersinus, A per C menjadi jadi kosekan itu sama saja dengan C per A. Oke, bisa ya? Nah, kita lanjut. Sudut istimewa. Sudut istimewa misalkan di sini ibu punya kubus yang sisinya satu satuan. Ini satu ya, sama kan kubus itu adalah kubus persegi. Ini adalah satu. Nah, kalau kita bagi dua, ini misalkan ini kita bagi dua dari ini ke sini ya, bagi dua seret ini. Misalkan anak lurus. Ini kalau kamu perhatikan berarti ini kan sama, ini satu ya. Ini satu. Nah, segitiganya. Sudutnya gimana? Ini kan sudutnya 40 berapa? 90 derajat ya. Bagi dua berarti berapa? Iya, 45. Ini 45. Ini juga 45. Maka sudut ini adalah 45 derajat. Ini juga sama, ini kan 45, ini 45 ya, ini 90. Ini 90. Berarti yang ini adalah 90, ini 45 derajat. Oke ya. Nah, pakai rumus Pythagoras tadi. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah 1 tambah 1 akar 2. Berarti sisi miringnya atau hipotenusnya adalah akar 2. Ini ya, akar 2. Sekarang kamu cari kalau sin 45 derajat.
sin 45 derajat, apa tadi, depan, demikian. Ini depannya adalah 1. Miringnya berapa? Akar 2 atau setengah akar 2. Ya, cos sekarang kamu cari cos 45 samping ini 1 juga sama, miringnya sama akar 2 atau setengah akar 2, sama ya. 9 cos untuk 45 derajat sama. Untuk tangen 45 derajat adalah 1/1, ini kan, ini 1, ini 1, berarti hasilnya 1. Oke, bisa ya. Kita lanjut. Nah, kalau di sini Ibu punya segitiga sama sisi satu sama, ini sama, ini sama, ini sama. Kalau misalkan ini 2, ini 2, ini 2 misalkan, ya. Nah, kemudian berapa derajat dong bagi 3? Kan tadi satu segitiga 180 ya. Bagi 3 berarti berapa di sini? 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Nah, kalau di sini kita bagi 2 misalkan, nah ini kan siku-siku juga. Kalau bagi 2 berarti ini berapa? Ini 30. Ini 30 kan? Oke. Nah, sekarang kalau kita pindahkan ke sini nih. Ke sini, pindahin, berarti ini kan 90 ya. sorry. Ini berapa? 60. Ini 30. Oke, berarti untuk yang 30 derajat berapa di sini? Ini kan kalau ini 2, ini kan jadi sama dong kalau bagi 2, ini sama. Nah, ini. Jadi berapa dong? Kalau ini 2, berarti ini 1, ini 1 kan? Ini 1 dong. Oke. Nah, untuk mencari berapakah tinggi segitiga ini, berarti kita pakai rumus Pythagoras ya. Yang miring dikurangi dengan, berarti 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Sama dengan akar 4 kurang 1 adalah akar 3. Jadi, nah, yang berdiri ini adalah, atau yang vertikal adalah akar 3. Nah, jadi kalau kamu mencari berapakah kita misalkan yang ini dulu ya, sin 60 dulu ya. Sin 60 derajat, tadi apa? Demi, depannya bagi miring. Demi, miringnya per 2 atau setengah akar 3. Sekarang kalau cos 30 derajat, 60 derajat, 60 dulu ya. 60 derajat berarti samping miring, berarti 1/2. Sekarang kalau tan 60, desa depan adalah 1, sampingnya berapa? Depannya adalah akar 3, sampingnya berapa? 1 atau akar 3. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari sudut 30-nya. Sin 30 derajat, depannya emang yang mana? Ini kan. Nah, depannya 1. Miringnya yang mana? 2. Depan miring. Sekarang cos 30 derajat. Nah, 30 sampingnya mana? Ini kan. Sampingnya jadi ini. Jadi akar 3. Miringnya yang mana? Tetap 2. Atau setengah akar 3. Nah, kemudian untuk yang tangen, tan 30 derajat adalah depannya juga 1. Nah, sampingnya adalah akar 3 atau 1/3 akar 3. Nah, ya? Oke, kita lanjut. Nah, sudut istimewa. Mengapa istimewa? Karena kita bisa mencari dengan apa tadi? Hanya dengan gambar aja kita bisa menentukannya. 0, 30, 45, 60, 90. Si 0 dan 0. Nah, di sini boleh ini ya. Ini setengah. Ini setengah, akar 2, akar 3 yang tadi yang kita cari ya. Oke, untuk tan 90 ini tak terdefinisi. Tan ini seperti ini. Ya, nanti selanjutnya bisa kita lihat.
identitas sekarang. Identitas tan simper. Nah, tadi kan simper pas bisa ya tan. Artinya kalau misalkan di sini sedikit aja apa ini udah ini X ini F itu sini. Sinnya berarti kan depan miring ya, Y per R per cos X per R itu kan tidak. Berarti Y per X. Y per X itu apa? Depan samping sama dengan tan. Oke, itu untuk yang identitas pertama. Identitas yang kedua adalah sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, sin tadi adalah Y per R kan? Kuadrat tambah X per R dikuadratkan itu sama saja dengan berarti Y kuadrat tambah X kuadrat per R kuadrat. Nah, Y kuadrat tambah X kuadrat itu apa? R kuadrat, ya kan? Pitagoras. R kuadrat sebagai R kuadrat sama dengan 1. Maka rumus ini adalah identitasnya sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Oke. Yang ketiga, kotangen alfa adalah sepertangen, ya. Sama seperti tadi, boleh kamu seper X. Tadi kan ya per X ya untuk tan, maka untuk kotangen adalah X per Y. Identitas ya. Oke, kita lanjut. Contoh soal atau coso. Oke, yang pertama di sini lihat segitiga ABC dengan panjang AB-nya 5, AC-nya 12 dan hipotenusnya atau sisi miringnya adalah 13. Berapakah? Kita cari berdasarkan di samping, tentukan nilai dari yang pertama sin alfa, kedua cos alfa, yang ketiga adalah tan alfa. Oke, kamu bisa langsung ya. Sin alfa itu demi, jangan lupa demi. Depannya adalah 12, miringnya adalah 13. Cos apa? Sami, samping miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Tan alfa adalah desa. Yang kecil. Desa depannya apa? Berapa? 12, sampingnya 5. Oke, bisa ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau pertanyaan kedua ditentukan seperti ini, misalkan berarti kita cari sin theta ya. Nah, sin theta adalah depannya berapa? 2. Miringnya berapa? Akar 5 atau 2 per 5 akar 5. Bisa ya? Sekarang kalau cos theta adalah sampingnya 1, miringnya akar 5 atau 1/5 akar 5. Oke. Kemudian tan theta adalah desa 2 per 1. 2 per 1 berapa? 2. Ya. Sekarang yang B. Di sini theta-nya bawah sini. Jadi kalau mencari sin theta adalah depan miring. Depannya adalah 1, miringnya 2. Oke ya. Kemudian kalau cari cos theta adalah samping. Sampingnya berapa? Akar, ini akar 3 biasanya. Nggak mungkin kan lebih besar. Miring harus lebih besar. Ini akar 3 ya, berarti akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Kemudian tan theta berapa? Jadi depan 1 per akar 3 atau 1/3 akar. Kamu tahu tadi berapa derajat theta-nya kalau seperti ini? Ya, ada yang masih ingat berapa? 30 derajat. Oke. Lanjut, tentukan nilai perbandingan figur yang lain diketahui. Nah, sekarang untuk yang A dulu ya. Untuk yang A,
sin A sama dengan 3/5. Ada yang bisa langsung? Yang A berarti yang gambarnya kan sin 3/5 ya. Berarti ini A-nya kan 3, di sini 5, ya enggak? Nah, untuk mencarinya berapa? Oke, berarti sin A adalah sin udah ya. Kita langsung cos aja yang ditanyakan ya. Oke. Yang A kita cari cos A-nya. Cos A-nya adalah berapa? Ini pasti pakai Pythagoras kan? Akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Atau 25 kurang 9 adalah akar 16 berapa? 4. Berarti cosnya adalah 4/5. Sininya ya. Kemudian tan A-nya. Oke, berarti berapa? Depan samping 3/4. Sekarang yang B. Cos B adalah 7/24. Berarti untuk yang B, kalau kita misalkan di sini ya. Nah, ini B misalkan. Cos berarti kan samping ya. Sampingnya adalah 7. 7/4 berarti ini 24. Ya kan? Ini berapa? 25 dong. Oke. Kalau cos B-nya adalah 24 per berapa? Berarti untuk B-nya mencari sini ya. Sin B adalah ya 24/25. Ya kan? Nah, berarti untuk yang ini 25 sorry. 7/25 cos B-nya. Sekarang cari tan-nya. Tan B adalah depan per samping. Oke, ya. Yang D sekarang, cos D di sini adalah berapa? Kalau kita gambarkan. Nah, cos D berarti kita harus cari sin D-nya dong. Nah, kosekan itu adalah sepersin. Berarti sini bisa langsung dong kamu cari. Dibalik aja kan? Oke, 15/17 berarti depannya 15. Ya kan? Ini D-nya. Kemudian miringnya adalah 17. Oke, berarti kamu bisa cari dong sisinya. Untuk yang D, berarti kita cari tadi dulu ya. Sin D adalah 15/17. Kemudian cos D-nya pasti ini berapa? 8 ya. Itu Pythagoras. Berarti 8/17. Tan-nya iya, berarti 15/8. Oke, yang E, secant E adalah segitiganya di mana? Ya, mau lewat sini. Ini yang E ya. Secant E, secant itu apalah? Sepercos, betul. Ini 2 kali 8, 16 tambah 1, 17/8. Nah, secantnya adalah sepercos kan? Jadi cosnya dibalik dong. Oke, 8/17. Berarti di sini 8, ini kan ini 17. Sama ya, gambarnya dengan atas. Nah, berarti untuk yang ini mencari sin dulu boleh. Sin E adalah 15/17. Kemudian cos E tadi sudah, yaitu berapa? 8/17. Kemudian tan E adalah berapa? Iya, 15/8. Oke, kita lanjut ya. Oke. Contoh selanjutnya yaitu contoh yang keempat adalah seperti ini. Perhatikan gambar di samping, tentukan panjang AC ya. Panjang AC berarti dari titik. Berarti yang diketahui adalah sudutnya. Sudutnya adalah 60 derajat. Kamu lihat AC. AC ini kan apa? Sin ya. Sin 60 derajat adalah depan miring kan? AC per miringnya adalah 10 cm. Ya enggak? Berarti kita bisa mencari AC-nya adalah kali. Ya kan? Berarti 10 kali sin 60.
Sin 60 berapa? Ya, ini. Setengah akar 3. Coet-coet tinggal 5 akar 3 cm. Bisa ya? Lanjut, contoh yang kelima. Contoh misalkan masih, perhatikan kami samping, tentukan panjang AB. Sekarang kembali, panjang AB. Ingat di sini, cos 60 derajat adalah AB per miring, AB per BC, atau AB-nya adalah nggak tahu. Miringnya berapa? 10. Nah, kalikan ya. AB sama dengan 10 cos 60 derajat. Cos 60 berapa? Masih ingat adalah tingkong cm. Oke, bisa ya? Contoh 6 sekarang. Sama seperti tadi juga, sekarang lihat di samping kita tentukan panjang AC seperti yang tadi AC, tapi yang diketahui adalah samping dari sudutnya ya, atau kalau yang tadi apa namanya sa ya, mi-nya belum tahu. Nah, kita mau pakai yang mana? Sekarang mau tangan boleh ya, tangan itu apa? Kan 60 derajat adalah AC depan kan, depan samping, berarti AC per AB, atau tan 60 berapa ya, kamu nanti boleh deh. Berarti AC-nya berapa ini? AC-nya belum tahu, AB-nya adalah 5, berarti AC sama dengan 5 kali tas 60 derajat ya, berarti 5 kali 1/3 akar 3, akar 3 aja, akar 3 doang, berarti hasilnya 5 akar 3 cm. Oke, nah sekarang hitunglah yang A ya, A dulu deh yang atas. Untuk yang A tan 60 berapa? Yuk lihat tabel kalau belum hafal ya. Yang A adalah, tolong tuan dari sini ya, 1/3 akar 3 tambah, nah ini kebalikannya sama ya kan, 1/3 akar 3 juga. Jangan lupa ini adalah 1/4 cos 30. Cos 30 berapa ya, akar 3 kan, 1/3 akar 3 berarti 1/3 akar 3 kita jumlahkan, ini sudah sama akarnya, berarti 2/3 akar 3. Yang B berarti sin berapa? 180 bagi 3, 60 derajat kali cos 60 derajat, atau sin 60 berapa? Ya, setengah akar 3 kali cos 60 adalah setengah, maka hasilnya 1/4 akar 3. Bisa ya? Sin kuadrat pi per 3. Pi per 3 berapa? Jadi sin kuadrat, boleh pakai sudut, boleh bagi 3 ya, 180 bagi 3 tadi berapa? 60 kan? 60 derajat. Derajat. Ini juga 60 derajat. Masih ingat rumus identitas, hasilnya 1. Boleh. Kenapa 1? Coba aja kamu lihat. Sin 60 berapa tadi? Setengah akar sin 60. Sin 60 itu 1 dong. 1. Oke. Lagi ya. Berarti kembali ke pen. Sin 60 derajat berarti setengah kali setengah, ya enggak? Langsung aja ya, kami enggak rumus identitas. Yang bawah sekarang sin 30 adalah setengah, cos 60 juga setengah, ditambah cos 30 setengah akar 3, sin 60 setengah akar 3 juga. Setengah kali setengah adalah 1/4. Nah ini kali ini berarti 3/4, maka hasilnya 4/4 atau 1. Oke, yang jelas number. Cos 30 berapa? Oke, setengah akar 3 ditambah sin 60 juga setengah akar 3 per berapa? Tan 60 adalah akar 3, kemudian cos 30 juga adalah akar 3.
ini berapa? Setengah tambah setengah 1 ya. Akar 3. Akar 3 berapa? 3, 2 akar 3. Ini kan udah 1 ya. Kelihatan udah 1. Coret. Ya, coret. Jadi coret ibu. Ini 9. Ini 1 aja. Oke. Berarti untuk yang ini dicoretkan maksudnya ini setengah. Oke. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.